Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya semuanya di seluruh Indonesia. Video kali ini saya memberi informasi yang sangat luar biasa kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia ini, bahwa sekarang ini dari kemarin berita yang sudah keluar dari Amerika Serikat itu menandakan bahwa sah pesta pora. Pesta itu sudah berakhir. Sebentar lagi pesta itu akan usai. Yang pesta euforia ya di market mulai sejak 2021 ya. Begitu luar biasanya di bursa saham ya. Ya, pasar Indonesia begitu luar biasanya karena kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi ya, sehingga ekspor berjalan lancar ya. Pesta pora lah. Batu bara, harga komoditas andalan Indonesia ya, kelapa sawit, minyak sawit dan segala macam ya, pesta pora. Tapi pesta itu sebentar lagi sudah akan usai. Tidak akan lama lagi, Maret 2022. Pasti usai. Tanda-tandanya sudah jelas. Seperti yang saya selalu katakan bahwa Maret 2022 market crash. Tambah jelas lagi, tadi malam adalah ada pertemuan dari Federal Open Market Community ya. Jadi pertemuan dengan peserta rapat dengan Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome J. Powell ya. Dari situ mereka sudah sepakat ya, sudah memutuskan ya. Gubernur Bank Sentral Amerika sudah memutuskan bahwa akan adakan kenaikan suku bunga acuan ya dalam waktu yang cepat ya. Jadi kemungkinan besar itu bulan Maret, pas dengan prediksi saya bahwa market crash akan terjadi di Maret 2022. Jadi pas kenaikan suku bunga acuan pertama kali di bulan Maret. Jadi rencana pada tahun 2022 ini itu ada kenaikan suku bunga The Fed ya, suku bunga acuan The Fed itu akan naik 3 kali. Jadi pertama bulan Maret, mungkin di semester kedua, dan terakhir di Desember 2022. Nah, di sini saya mau berikan informasi bahwa dengan adanya tapering off yang begitu cepat ya, awalnya sih rencananya sih pengurangan pembelian aset dari The Fed itu kan 15 miliar setiap bulan. Dipercepat ya, pas Januari dipercepat 30 miliar. Jadi selesainya Maret. Terus dinaikin suku bunga acuannya. Nah, dampak terbesarnya nanti adalah rupiah kita. Nah, Anda bisa lihat, saksikan sendiri bahwa rupiah itu sudah mulai melemah. Ya, sudah mulai turun sejak Januari, sudah mulai melemah terus. Dan nanti rupiah itu akan mencapai level 18.000 di tahun 2022, mungkin Desember 2022. Ya, pelan-pelan memang menuju ke sana. Sesuai dengan perkembangan kondisi dari kebijakan tight money policy, ya, kebijakan uang ketat di seluruh dunia setelah Bank Sentral Amerika The Fed naikin suku bunga, maka di semua negara ya, di Eropa ya, di negara-negara Asia, di semua dunia akan melakukan tren suku bunga tinggi, tight money policy, kebijakan uang susah, uang ketat ya. Bukan seperti dulu lagi yang uang begitu mudah, suku bunga rendah ya. Nah, dampaknya dari kebijakan uang ketat ini di seluruh dunia ini, maka rupiah kita akan pasti melemah ya. Kalau The Fed naikin suku bunga, maka gelombang arus capital outflow itu akan kembali lagi ke Treasury bills Amerika Serikat. Karena mulai dari tadi malam sampai sekarang ini sudah ada kenaikan yieldnya dari suku bunga Treasury bills ya, kupon obligasinya Amerika Serikat. Jadi investor asing itu pada keluar ya, mungkin di Indonesia dari surat utang Indonesia, dan kembali lagi semuanya ke obligasi Amerika Serikat. Nah, ini yang capital outflow ini yang membuat rupiah semakin hari semakin terpuruk. Dan contoh lagi, dalam 1 bulan ini kita dilarang ekspor batu bara, itu mempengaruhi juga current account ya, neraca berjalannya, maka rupiah itu akan semakin melemah ya. Ya, ekspor batu bara dilarang, itu mempengaruhi nilai tukar pemasok devisa rupiah kita akan semakin melemah. Ini tanda-tandanya ya.
Jadi tanda tanya mengarah ke level 18.000 itu pasti terjadi. Ini fundamental banget. Jadi pesta itu akan usai. Dan Maret itu terjadi di bursa saham global itu pasti terjadi market crash. Bursa akan hancur-hancuran. Kenapa bisa begitu? Karena jika semua dunia mengikuti cara The Fed menaikkan suku bunga acuan, ya berarti dunia mengalami uang susah, kebijakan uang ketat. Nah, kalau kebijakan uang ketat itu berjalan, berarti apa yang menjadi masalah di sini adalah tidak ada daya beli lagi, tidak ada aksi beli besar-besaran di komoditas. Maka komoditas dunia, harga komoditas dunia itu pasti anjlok turun. Tidak setinggi tahun 2021 kemarin. Jadi saya bilang pesta itu akan usai. Pesta itu berakhir di 2022. Harga komoditas mulai batu bara mulai turun semua. Berarti apa? Yang selalu membuat harga-harga saham di bursa global itu adalah harga-harga saham sektor energi, batu bara, kelapa sawit, pertanian dan lain-lain. Itu sektor itu akan menurun. Itu kan yang punya kapitalisasi besar ya, seperti di Bursa Efek Indonesia. Kapitalisasi besar itu di sektor energi, batu bara, pertanian. Maka sahamnya akan drop karena harga komoditas menurun dan karena apa? Kurangnya ada pembelian. Nah, ini satu faktornya. Yang berikut adalah mengenai kebijakan suku bunga itu naik. Maka mau tidak mau, Bank Sentral Indonesia itu harus menaikkan suku bunga juga, mengikuti The Fed. Jika tidak menaikkan suku bunga, maka arus capital outflow itu akan semakin keluar ke US dollar. Maka rupiah itu akan semakin melemah. Nah, jika kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Indonesia, Peri Wardijo itu menaikkan suku bunga, maka ini menjadi masalah besar lagi adalah itu. Dengan cara itu maka memukul sektor real. Ekonomi Indonesia akan terpukul, pertumbuhan ekonomi akan lajunya terhambat. Karena kita ini baru mulai bangkit dari COVID-19. Baru mulai bertumbuh. Kita itu masih butuh stimulus, masih butuh suku bunga rendah. Jika suku bunga dinaikin, maka suku bunga acuan BI rate naik dari 3,5% itu naik, maka di sini akan banyak makan korban, ya. Biaya perbankan itu akan naik, ya. Biaya perbankan, ya. Berarti dengan suku bunga tinggi itu, ya, kredit jadi tinggi, ya. Kredit ikut naik. Ini sektor real terpengaruh, ya. Dan juga dunia usaha itu pasti terpuruk, ya. Properti tambah terperosok, yang masih terseok-seok dengan suku bunga tinggi. Tambah tidak ada penjualan, ya, properti akan sangat tenggelam di tahun 2022, ya, akan susah untuk mendapatkan pembelian, ya. Konsumsi rumah tangga juga akan semakin menurun, ya, karena semakin mahal, ya. Terus laju pertumbuhan pasti akan terhambat di sini. Nah, dan inflasi kita ini itu harus dinaikin karena inflasi sudah cukup tinggi. Nah, justru kalau BI rate sampai naik mengikuti cara The Fed, kita sangat terpukul ekonominya. Ya, daya beli kita semakin menurun, ya. Dan dunia usaha itu semakin mahal biayanya karena suku bunga perbankan jadi naik, ya. Nah, itu yang mengganggu, sedangkan kita baru mulai pulih, ya. Nah, terus satu lagi, kita otomatis sedangkan di luar sana juga sama, mereka naik, maka mereka mengurangi pembelian, maka ekspor kita pasti melambat dan juga harga komoditas tidak setinggi tahun lalu, ya. Itu dampak-dampaknya jika kebijakan uang ketat, ya, suku bunga naik. Nah, terus kita berharap apa supaya rupiah kita menguat? Berarti kita berharap adanya foreign direct investment, ada investasi langsung. Nah, investasi langsung, arus investasinya juga sudah berkurang. Tidak seperti tahun sebelumnya, 2020, 2021, 2019. Karena apa? Karena mereka juga mereka juga lagi susah karena kebijakan uang ketat, ya. Siapa yang mendanai? Mereka juga lagi
istilahnya lagi biaya perbankannya tinggi, kredit tinggi. Jadi kan mereka juga, jadi arus yang pasti arus investasi langsung itu berkurang. Maka kita tidak bisa berharap rupiah kita semakin menguat. Rupiah kita akan semakin melemah terus. Nah, inilah tanda-tandanya. Dan bursa saham itu pasti turun ya. Kita aja baru pulih, mau bangkit ya. Kita berharap ekspor. Ekspor sudah mulai melemah karena semua di dunia juga mengalami kebijakan uang ketat, harga komoditas turun ya. Inflasi yang cukup tinggi ya. Jadi kondisi itu pasti terjadi dan jangan Anda mengatakan bahwa tidak bisa rupiah kita pasti kuat. Pesta sudah usai. Pesta sudah usai. Rupiah akan pelan-pelan turun terus sampai mendekati level 18.000, bahkan pecah level 18.000 di bulan Desember pada saat kenaikan suku bunga yang ketiga di tahun 2022. Itu rupiah akan mencapai level 18.000. Semua itu fundamental, pasti terjadi. Nah, disinilah makanya saya tadi melihat ya dengan kejadian tadi malam FOMC meeting itu, keputusan-keputusan yang segera menaikin suku bunga di Maret, maka saya berbagi dalam video ini, saya mengatakan kepada Anda semua bahwa hati-hati ya. Buktinya Bursa Efek Indonesia sudah kaget dan sudah merah. Kita indeks harga saham gabungan tidak mungkin tembus level 7.000 karena Maret sudah akan crash besar-besaran. Sudah di video-video saya sudah beritakan bahwa apa yang diprediksi 7.000 tidak tembus ya, karena market crash itu akan terjadi di bulan Maret 2022 setelah The Fed naikin suku bunga acuan pertama, maka bursa akan jatuh. Tanda-tandanya sudah jelas ya. Ekonomi lesu di dunia, kebijakan uang ketat, maka yang kita berharap untuk rupiah kita menguat adalah ekspor kita supaya menambah current account. Itu pun tidak terjadi. Buktinya aja kita 1 bulan ini aja tidak ekspor batu bara. Nah, itu sudah sangat berpengaruh ya. Apalagi nanti pada saat seluruh dunia naikin suku bunga, maka tidak ada ekspor. Ekspornya berkurang, harga komoditi dunia turun. Jika harga komoditi dunia turun, maka bursa saham jatuh. Itu sudah tanda-tanda, data-data, indikator ekonomi yang jelas. Nah, di sini saya mau beritahukan kepada Anda bahwa pesta sudah usai. Anda segera siap-siap ya, jangan sampai hal itu terjadi. Saya sudah mengalami market crash itu ya, paling parah di tahun 2008 ya. Pada saat hancurnya Lehman Brothers ya, kasus kredit subprime mortgage itu ya. Padahal dengan inflasi yang tinggi itu saya sudah tahu sejak tahun 2006 2007 ya, kita sudah ada kejadian ya, seperti kita pada tahun 2020 tuh ada market crash itu kembali naik. 2027 sudah terjadi naik lagi. Nah, di saat-saat itu seharusnya saya sudah tahu, tapi saya tidak percaya. Saya asik bermain ya, saya asik berpesta, tidak mau pulang dari pesta. Maka saya karena kejadian yang saya alami, maka saya berbagi di video ini, di konten ini, saya ingin tidak dialami oleh Anda semuanya. Karena itu ada hal yang saya alami. Makanya saya selalu mengatakan market crash itu terjadi. Saya ingin supaya Anda juga jangan mengalami hal yang sama seperti saya. Itu saja tujuan saya. Terserah Anda mau ikuti atau tidak, pilihan di tangan Anda, di tangan penumpang. Ya, resiko di tangan penumpang. Oke? Risiko di tangan Anda masing-masing. Inilah konten saya yang saya berbagi bahwa Anda jangan optimis lagi. Rupiah kita, jadi Anda siap-siap untuk jadi ini kan kejadian inflasi yang cukup tinggi ya. Satu caranya yang saya sudah beritakan bahwa di logam mulia emas, atau Anda bisa US dollar. Karena nilai rupiah Anda pasti merosot dan US dollar itu akan semakin menguat, rupiah melemahkan, rupiah melemah, US dollar menguat ke 18.000. Supaya aset Anda, uang Anda, nilai uang Anda dalam rupiah tidak merosot di tahun 2022. Nah, inilah peluang, kesempatan yang saya sudah bagikan kepada Anda. Ya. Bahwa kejadian itu pasti terjadi, ya. Rupiah itu pasti merosot ke 18.000. Ya. Karena apa? Kebijakan yang namanya tren suku bunga naik
The Fed menaikkan suku bunga, itu ekonomi dunia itu akan kontraksi, mencari titik equilibrium baru. Ya, nah itu butuh waktu 1 tahun untuk pemulihan, penyesuaian untuk ekonomi dunia global pulih kembali. Jadi ada goncangan setelah naikin suku bunga itu bergoncang. Nah, butuh penyesuaian dan sama-sama bangkit ekonomi dunia itu butuh 1 tahun. Ekonomi kita ini sangat tergantung dengan ekonomi dunia juga, globalisasi. Karena kita menjual barang kita mengekspor barang kita, itu yang membeli bukan kita yang membeli, dunia yang membeli. Nah, dunia itu harus punya uang mudah, cash yang lancar, bukan cashnya ketat seperti naikin suku bunga ini. Ini yang saya bicara logika. Kalau orang lagi susah duit, emang dia mau belanja terus? Kan tidak. Milih-milih dia belanja. Maka kita juga, barang yang kita jual pun akan susah. Kita juga akan susah mendapatkan uang. Nah, disinilah ekonomi itu, semua itu berpengaruh, dampaknya itu ada. Jadi kita akan, yang dibilang crash itu, kita harus ekonomi crash dulu. Harus jatuh lagi supaya bangkit lagi. Karena semua ini namanya krisis finansial global. Krisis ekonomi global itu di Maret 2022 sejak The Fed naikin suku bunga. Setiap ada inflasi tinggi di dunia, ujung-ujungnya adalah kehancuran ekonomi. Begitu. Oke, sekian informasi yang berharga ini dari saya. Semoga informasi ini bisa berguna, bermanfaat bagi Anda untuk langkah Anda selanjutnya. Informasi ekonomi dan bisnis ini. Oke, jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini. Dan Anda tekan lonceng bel dan Anda tekan juga notifikasinya supaya Anda bisa mengikuti upload video berikutnya. Sukses untuk Anda.